Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Rizka. Wanita itu kan identik dengan keindahan ya. Kenapa sih kita sebagai wanita tuh dilarang memakai pewangian yang berlebihan, yang beralkohol juga gitu? Padahal kan kalau misalnya kita nggak wangi itu kadang suka nggak pede gitu sebagai wanita. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah hari yang penuh dengan senyum ini ya. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Assalamualaikum Ustaz. Luar biasa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wanita yang wangi ya. Atau seperti tadi kita lihat, boleh nggak sih perempuan itu pakai wangi-wangian? Kalau boleh, seperti apa sih yang dilarang? Boleh nggak sih berlebihan? Wah, banyak sekali pertanyaannya. Untuk itu pemirsa di rumah mungkin saat ini memiliki permasalahan itu, kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email atau nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin datang kemari, silaturahmi bersama-sama, nonton acara ini barengan ya. Tinggal daftar aja di nonton@rcti.tv. Kritik dan saran Anda tinggal kirimkan, ketik aja Ustadz spasi nama Anda, tanda pagar, umur Anda, tanda pagar, komentar-komentar Anda kirim ke 9388. Yuk Bu, tepuk tangan dulu biar semangat. Assalamualaikum Ustadz. Udah pada wangi semua di sini, udah kecium sampai sini ya. Baik, alhamdulillah kita sudah bersama Al-Habib Ustadz Ahmad Al-Habsi. Assalamualaikum Ustadz. Ya Allah, cakep banget hari ini Ustadz. Matching. Baik Ustaz, ini kita fenomena yang sangat luar biasa. Kadang-kadang wanita ini kan identik dengan keindahan. Iya. Keindahan berarti kalau nggak wangi nggak indah, nggak cakep. Nah sementara ada beberapa yang bilang tidak boleh berlebihan, tidak boleh pakai ada yang alkohol katanya kan ya. Sementara kita susah sekali cari wangi-wangian yang cocok buat kita gitu Ustaz. Baik, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti ingin tampil beda, benar nggak? Betul. Nah, setiap orang pasti ingin tampil menarik, tampil indah, tampil menawan. Tapi yang harus diingat, ya, memang di satu sisi Allah itu indah dan Allah menyenangi keindahan. Tapi jangan sampai keindahan yang kita lakukan membuat atau menggelincirkan orang ke lembah kesesatan. Karena tidak sedikit dari sesuatu seperti wangi-wangian yang terlalu berlebih-lebihan yang dipakai oleh wanita membuat lelaki akhirnya tergoda dan akhirnya terlena. Iya kan? Ya, memakai wangi-wangian itu Ali memang disunnahkan oleh Rasul SAW. Ya, disunnahkan. Tapi untuk urusan ya? Untuk urusan perempuan, apalagi yang sudah punya suami, ya, justru diharuskan dia tampil beda untuk suami, tapi tampil apa adanya untuk orang lain. Jangan dibalik ya. Terkadang tampil beda untuk orang lain, tampil apa adanya untuk suami. Ketemu orang banyak, kondangan pakai minyak wangi. Betul. Jarak 10 meter masih kecium baunya. Tapi duduk dengan suami bau ketiak. Padahal setiap semprotan yang ibu pakai untuk menghibur, melayani suami, menyambut kedatangannya, maka setiap semprotan itu mendatangkan pahala. Karena suami yang lebih berhak, yang kasih nafkah, yang beli minyak wangi dari duit suami. Betul. Orang lain yang justru nikmatin. Iya. Betul kan? Betul. Tapi ketika wangi-wangian itu kita pakai sudah berlebih-lebihan, menimbulkan aroma yang membuat orang akhirnya imajinasi ya, berfantasi. Nah, itu sudah dilarang dalam agama. Karena itu sudah masuk dalam kategori pintu zina yang bisa membuat orang akhirnya terjerumus ke dalam kesesatan. Boleh pakai minyak wangi tapi jangan berlebih-lebihan. Boros. Saya jadi teringat ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya rihaha, fahiya zina
kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau ada seorang wanita kemudian dia keluar dan memakai wangi-wangian yang berlebih-lebihan, ya, ista'tarat, berlebih-lebihan, famarrat ala qaumin, lalu dia melewati sekelompok orang laki-laki dan membuat laki-laki itu mencium aromanya, liyajidu rihaha, mencium aromanya, membuat dia akhirnya gimana gitu. Ya. Keluar nafsu kali dikit ya. Iya, jangan yang namanya laki-laki. Bener. Nggak boleh lihat bau sedikit. Iya. Ibarat kucing kalau ada bau ikan, gimana? Iya bener. Iya kan? Bener. Fahiyya zina. Jadi kata Rasul, apa yang dia lakukan itu sudah terbilang zina, dan semua mata yang memandangnya pun jadi zina. Bayangkan memfasilitasi orang jadi bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan tampil beda, tapi ingat harus untuk suami, tampil apa adanya untuk orang lain. Ya. Baik, sekarang kita kasih kesempatan buat Bunda yang ingin bertanya dari sebelah kiri dulu. Kanan dulu boleh, silahkan. Yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Isti. Saya mau bertanya Ustaz, kadang kita pergi ke pengajian, bolehkah kita memakai parfum atau wangi-wangian? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, selama yang kita pakai itu tidak berlebih-lebihan, ya, untuk diri sendiri, tidak akhirnya membuat orang, kalau bahasa kita, jadi promosi, atau menimbulkan sesuatu yang membuat orang akhirnya bermaksiat, maka itu dilarang. Saya jadi teringat suatu hari ketika Abu Hurairah berjalan, kemudian dia berpapasan dengan seorang wanita. Wanita ini tercium darinya aroma yang wanginya luar biasa. Lalu dipanggil oleh Abu Hurairah, "Hei Neng, kadia." Abu Hurairahnya orang sana nih. Kesini. Kenapa? Kamu pakai minyak wangi ya? Lah iyalah, kata perempuan. Kalau begitu kamu pulang. Kamu pulang, kamu mandi. Sebab saya mendengar Rasul pernah bersabda, kalau ada seorang wanita, jangankan pergi pengajian, dia masuk ke masjid sholat, memakai minyak wangi yang berlebih-lebihan, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dia pulang dan dia mandi di rumahnya. Makanya, iya kan? Belinya udah mahal ya. Belinya udah mahal, makanya boros gitu ya. Makanya Bu, silakan beli minyak wangi yang mahal, tapi gunakan pada tempatnya. Yang kira-kira kita pakai itu bisa mendatangkan pahala buat kita, bukan justru menambah pundi-pundi dosa. Nah, pahala dari mana kita bisa dapatkan pahala? Ketika kita pakai itu untuk menyambut suami. Suami pulang jam 5, jam 4 udah berendam di bak minyak wangi. Iya. Baik, sekarang kita akan coba untuk angkat line telepon kita. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Jayanti, Surabaya. Silakan Bu. Pak Ustaz, saya pernah baca hadis bahwa berteman dengan tukang minyak wangi kita akan kecipratan wangi. Sedangkan berteman dengan tukang pandai besi akan panas bawaannya dan berbau. Terus ada lagi hadis yang mengatakan wanita yang menebarkan wangian dari badannya itu dikatakan berdosa. Ini apakah bertentangan Pak Ustaz? Mohon penjelasannya nggih Pak Ustaz. Matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nggih Bu. Begini ya, jelas tidak ada pertentangan di dua hadis ini. Ya, yang pertama, hadis yang Ibu sampaikan memang ada kata-kata minyak wangi, tapi jangan lupa ada awal dari kalimat hadis ini. Nabi bersabda, "Matsalul jalisis salih kamatsalil misik, hamilil misik." Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalu" diawali dengan kata-kata perumpamaan. Jadi ini makna yang bersifat denotasi ya, sebenarnya. Kalau hadis yang kedua namanya konotasi, makna yang tidak sebenarnya. Jadi kalau hadis yang pertama itu makna yang tidak sebenarnya, kalau yang kedua hadisnya
mutlak, makna yang sebenarnya. Maksudnya apa? Perumpamaan, tamsil. Kalau kita bergaul kepada yang baik, maka jadi baik. Itu lebih kepada konsep pergaulan, hadis yang pertama. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, kita dapat wangi. Wanginya. Maksudnya apa? Bergaul dengan orang yang baik jadi baik. Bergaul dengan orang yang buruk jadi buruk. Bergaul dengan orang yang dekat dengan Allah akan makin taat. Bergaul dengan orang ahli maksiat, sedikit banyak kita akan rusak. Ya kan? Jadi konsep hadis pertama itu lebih kepada bagaimana membina konsep pergaulan yang benar dalam agama. Lalu hadis yang kedua itu makna yang sebenarnya, ya, wangi-wangian yang sebenarnya. Kalau yang pertama itu hanya sekedar tamthil atau perumpamaan. Jadi ibarat. Tidak ada pertentangan. Baik, luar biasa ya. Dan sekarang kita akan baca email dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Kenapa pemakai parfum bagi pria tidak terlalu bermasalah seperti parfum yang digunakan pada wanita, Ustaz? Ya. Kenapa? Karena yang namanya wanita itu adalah makhluk yang diciptakan memiliki kelebihan yang sangat dahsyat. Daya tarik yang sangat-sangat maha dahsyat. Betul. Mulai dari tatapan matanya bisa membuat orang jadi terlena kan? Betul, betul. Lalu yang kedua, senyuman rautnya. Senyum ibu. Walaupun dia ompong, banyak orang yang tergelincir. Iya. Yang ketiga apa? Desahannya. Suara ya. Suara. Makanya sautun nisa aurah. Aurat ya? Suaranya perempuan itu aurat. Iya kan, aurat. Hati-hati loh. Karena dari desahan berapa banyak. Sekarang kan banyak loh bisnis desahan. Iya kan. Nelpon mahal-mahal cuma mau dengerin desahan. Itu benar-benar gak ada kerjaan. Mendingan zikir ya. Nelpon ke ustadz didengerin zikir barokah. Iya kan. Ada lagi apa? Aroma, bau. Itu daya tarik wanita yang sangat dahsyat, yang tidak sedikit laki-laki akhirnya tergelincir. Itu juga pengaruhnya. Jadi pengaruh wanita luar biasa. Goyangannya. Itu dari aspek wanita ya. Iya. Jadi aroma, bau ya. Itu biar tidak sedikit membuat laki-laki tergelincir. Betul. Dan terjerumus ke dalam yang namanya dosa zina. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, laki-laki ya ketika mencium aroma yang ditimbulkan oleh perempuan, sifatnya laki-laki ini kan makhluk lemah, mudah terbakar syahwatnya, betul kan? Kelopak bahasanya. Iya benar-benar. Apa kata orang, laki-laki biasanya nafsunya berapa? 90? Yang satu apa? Akal. Kalau perempuan? Satu nafsu 99 akal. Itu. Makanya secara lahiriah memang larangan ini lebih ditekankan kepada perempuan. Tapi sedikit banyak ibu harus ikhlas. Ini semua larangan yang ditetapkan agama, setidak-tidaknya ini untuk memagari dan menjaga kemuliaan wanita itu sendiri. Bukan membatasi, tapi menjaga kemuliaan wanita itu sendiri. Baik. Ya. Baik pemirsa di rumah, sekarang kita akan coba lihat cuplikan dari sahabat kita yang ingin berbagi dengan kita. Silahkan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Susi. Mau nanya nih Ustadz, katanya kalau misalnya kita sholat pakai parfum yang beralkohol, sholatnya nggak diterima tuh. Gimana nih Ustadz penjelasannya? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dilema nih Ustadz nih. Mana parfum sekarang banyak banget alkoholnya gitu ya. Nggak dipakai katanya sunnah, harus wangi gitu. Gimana nih Ustadz? Ya, makanya di sini masalah alkohol ulama berbeda pendapat. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i itu dilarang. Ya, segala wangi-wangian yang berbau alkohol itu dilarang menurut mazhab Syafi'i. Nah, yang terpenting adalah hindari sesuatu yang meragukan. Kalau memang kita akan menghadap kepada Allah, saya pikir wudhu sudah jauh lebih dahsyat. Iya kan?
Karena dengan wudhu itu bukan cuma bisa membersihkan yang dohir, bahkan yang batin pun bisa terhapusi. Dosa yang ada di mata ketika kita membasuh muka akan jadi rontok. Dosa yang ada di tangan ketika kita mencuci tangan akan hilang. Dan semua dosa yang ada di badan ketika kita melakukan wudhu, maka itu akan menjadi hal yang mampu membersihkan segala bentuk dosa yang ada di tubuh kita. Jadi sebelum memakai sesuatu, pikirkan terlebih dahulu. Jangan nanti niatnya ingin sempurna, tapi justru menghilangkan keabsahan amal ibadah kita. Betul. Kadang-kadang kalau jamaah juga yang samping terlalu jong gitu kan. Apalagi kalau pakainya berlebih-lebihan. Di hadapan orang banyak, sholat di masjid. Seperti yang tadi saya sampaikan, dalam riwayat ditolak sholatnya, tidak diterima. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh gitu ya Ustaz ya. Baik, alhamdulillah kita sekarang sudah terhubung lagi dengan line telepon. Kita angkat dulu. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya di Rudi Ustaz. Dari mana Mas Rudi? Dari Kalibata. Dari Kalibata, silakan Mas Rudi. Iya, kebetulan saya ini pedagang parfum. Wah, pas banget nih Mas Rudi nih. Betul lama saya jadi wangi Ustaznya. Iya. Ini Ustaz, memang hasilnya lumayan Ustaz di parfum. Untung yang saya dapetin tuh bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah. Apalagi sekarang saya ini udah punya 5 cabang. Tapi saya pernah dapat masukan dari teman untuk mencoba usaha lain. Katanya nih pemakaian parfum untuk wanita itu haram Ustaz. Ya memang sih pelanggan saya kebanyakan wanita. Apakah saya sebagai pedagang parfum jika itu dosa, saya juga ikut berdosa Ustaz? Mohon penjelasannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi. Silakan. Baik. Apa yang terjadi kepada Mas Rudi ini ya tidak obahnya seperti penjual pisau. Ya. Tergantung siapa yang menggunakannya dan di mana dia memakai itu. Betul. Iya kan? Iya. Pisau ketika dibeli atau digunakan oleh ibu-ibu biasanya hasilnya positif. Yang lahir apa? Motong cabai. Cabai jadi masakannya motong bawang. Ayo motong apa lagi? Motong suami. Motong ayam. Iya kan? Tapi ketika pisau dipegang oleh preman, apa yang terjadi? Pembunuhan. Jadi tergantung siapa yang memakainya. Jangan salahkan pisaunya, tapi salahkan siapa yang menggunakannya. Ya, jangan salahkan penjualnya, tapi yang salahkan siapa yang memakainya. Karena minyak wangi itu tidak secara mutlak hukumnya haram untuk perempuan. Boleh dipakai, tapi lihat kondisinya. Kalau dia memakai wangi-wangian itu untuk menghibur suaminya atau yang dihalalkan menurut agama, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia memakai wangian itu untuk show off, untuk merangsang orang, maka itu dilarang. Jadi innamal a'mal ya, segala sesuatu kembali kepada niatnya. Ya, baik. Sekarang kita kasih kesempatan buat Bunda untuk bertanya yang dari sebelah kiri sekarang. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Masroni. Saya ingin bertanya, kalau kita memakai parfum dengan tujuan untuk menyegarkan badan, apakah tetap tidak dibolehkan? Padahal kan niat kita bukan untuk mencari perhatian orang. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya memakai wangi-wangian untuk menyegarkan badan diperbolehkan selama tidak berlebih-lebihan. Ya. Ala kadarnya, secukupnya, karena yang tahu komposisi cukup tidak itu adalah diri kita sendiri. Betul kan? Nah, selama tidak berlebih-lebihan itu diperbolehkan. Kenapa dilarang berlebih-lebihan? Karena dengan segala sesuatu yang berlebih-lebihan pasti akan ada mudaratnya. Ya, kalau tidak pada diri kita, pada orang lain yang menciumnya. Iya kan? Pada diri kita pemborosan, pada orang lain bisa menjadi sesuatu yang merusak, merangsang dia, membakar syahwatnya. Boleh-boleh saja, jangan berlebih-lebihan. Iya, baik. Memang kalau kadang-kadang juga pas satu lift gitu ya Ustaz ya, barengan kita nggak suka sama parfum itu. Betul. Tiba-tiba ada yang pakai, kencang banget lagi baunya. Aduh, yang ada pusing-pusing. Bener ya Bu ya? Iya, makanya itu yang mungkin nggak boleh berlebihan di situ ya Ustaz ya. Kalau bagusnya itu di mana kalau untuk perempuan ya? Di leher-leher aja, secukupnya gitu kali ya? Ya, yang terpenting tidak menimbulkan fitnah ke depan bagi dirinya. Artinya begini, perempuan itu identik dengan fitnah.
ketika dia sudah keluar rumah melangkah, di situ sudah menjadi sebuah sorotan. Betul, betul. Ya kan? Identik dengan fitnah. Makanya kalau dia tidak hati-hati menjaga kemuliaan yang sudah diberikan Islam kepada dirinya, maka dia bisa menjadi orang yang hina. Gunakan parfum ala kadarnya. Ala kadarnya, ya. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Baik, kembali lagi mungkin Ustadz, ini menjadi dilema buat kita, di mana memang ada beberapa yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh, ya. Mungkin kembali lagi Ustadz, kasih kesimpulan buat kita, baiknya seperti apa gitu Ustadz. Baik, larangan memakai parfum untuk wanita bukanlah larangan secara mutlak. Ya, boleh dipakai tergantung di mana kita memakainya dan untuk siapa kita mempersembahkannya. Selama seorang istri memakai wangi-wangian untuk menghibur suaminya atau untuk memberikan pelayanan bagi suaminya, maka itu bisa mendatangkan pahala bagi dirinya. Tapi hati-hati ketika dia memakai itu untuk dengan niat show off untuk orang-orang lain, tampil beda buat orang lain, tapi tampil apa adanya untuk suami, maka terbilang dosa. Seperti tadi yang saya sampaikan, ayyuma imra'atin ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu ainin zaniyah. Jadi setiap langkah dia itu terbilang zina dan semua mata yang memandangnya jadi zina karena gara-gara dia. Makanya jangan membuat atau memfasilitasi orang lain untuk akhirnya bermaksiat kepada Allah. Iya. Baik, mungkin ini adalah pelajaran buat kita ya. Kadang-kadang memang kita pengennya banyak-banyak aja biar wangi gitu. Mungkin niatnya mungkin beda Ustadz ya. Kadang-kadang di dalam hati kita nggak pengen dapat apa namanya perhatian dari sekitarnya gitu. Cuman kita memang pengennya wangi aja. Cuman kadang-kadang akhirnya kebanyakan gitu kan ya. Ini jadi bala juga Ustadz kalau gitu ya Ustadz ya. Walaupun niat kita beda gitu. Ya kalau udah kelebihan pasti niatnya udah ternodai. Iya kan? Kalau nggak show off, pengen tebar pesona gitu ya. Udah gitu setiap jalan ngebas mulu gitu badannya. Iya. Kalau udah nggak ditanya, dia yang nyolong teman. Enak nggak baunya? Iya. Bahasanya apa namanya? Tetap seperti itu ya. Baik, memang ini menjadi dilema mungkin sedikit lagi nih Ustadz ya. Baik. Masih ada sesuatu yang ingin tanyakan. Kadang-kadang memang niat kita di dalam hati pengennya lillah gitu kan ya. Pengennya biar bagus, biar apa, tidak ini. Tapi kadang-kadang itu belum tentu membawa kebaikan buat kita ya Ustadz ya. Ya, makanya ya belum tentu apa yang di mata kita baik itu adalah yang terbaik di mata Allah. Iya. Begitu juga sebaliknya. Boleh jadi di mata kita jelek, tapi itulah yang terbaik di mata Allah. Ya, makanya segala sesuatu sebelum kita melakukan harus ada landasan ilmu pengetahuan. Kembali kepada Al-Quran, bersandar kepada hadis. Biar apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Ya, makanya tolong diingat, jangan lupa buat perempuan, istri-istri, mulai sekarang tampil beda buat suami. Ya, tampil apa adanya buat di luar. Buat Ustadz. Baik, terima kasih. Beb, mudah-mudahan kita ketemu lagi insyaallah besok ya. Baik, terima kasih juga buat ibu-ibu semua di sini ya. Semangat hari ini ya insyaallah ya. Baik, pemirsa di rumah, mungkin masih banyak sekali mungkin ya pertanyaan, atau mungkin tadi sempat ngikutin di tengah atau baru ngikutin di akhir. Jadi masih punya pertanyaan, bisa kirimkan pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda. Selain itu, bagi pemirsa di rumah yang ingin datang kemari, tinggal daftar aja di nonton@rcti.tv. Kritik dan saran Anda tinggal kirimkan saja lewat SMS, tinggal ketik Ustadz, spasi nama Anda, tanda pagar umur Anda, tanda pagar komentar-komentar Anda, kirim ke 9388. Mudah-mudahan hari ini kita terus menebar kewangian yang baik ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Alizan undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi esok di Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.